lagu yang sempat viral, Ojo dibanding-bandingke, atau dengan sederhana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan dibanding-bandingkan. Itu maksudnya ketika kita punya pasangan hidup, jangan sekali-kali dibandingkan keberadaannya dengan orang lain, karena ini bisa memicu hancurnya keharmonisan rumah tangga. Bahkan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar adanya perceraian dalam rumah tangga. Nah, di Ranjang Cinta yang selalu ada banyak cerita lewat channel Dewasa Aku Berkisah, kali ini ada topik yang menarik, ojo dibanding-bandingke. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, bila perlu di-share, silahkan lakukan. Karena dengan cara baik yang Anda lakukan akan membuat saya menjadi lebih semangat lagi menghadirkan konten-konten menarik, edukatif, inspiratif, dan mudah-mudahan menghibur juga bermanfaat. Selamat menikmati. Wong lanang isine mung kluntrak-kluntruk kaya cucian sing biasa. Jane no karepe piye to? Yo sakarepku to. Suka-suka gua dong, mau ngapain. Dasar wong wedok, lambene dobel dhuwur ngisor kakek ngomong. Pagi-pagi bukannya kerja apa kek, bikinin kopi suami kek atau apalah. Pagi-pagi udah ngomel kesana kemari. Wong lanang iki mbok kaya Pak Joko. Kae iki nek isuk gelem lap-lap. Pak Teddy lunga pasar. Lah, Pak Pardo kuwi iki nek ngeterne anake, putune. Tontonan kalau Pak Joni, wong iki strong ora klentrak-klentruk kaya awakmu. Kalau tontonan Pak Tobing kalau nek bengi iki mijeti bojone iki ngantek dhuwur, ngantek memet, ngantek teko ngisor. Lah kuwi ngantek bojone iki iso angkler. Lah kuwi tontonan ora kaya awakmu iki. Enak aja rumangsamu bojomu iki tukang pijet po. Kau mijet di bengi, kaya Pak Tobing kuwi. Aku itu enggak suka sebagai suamimu mau banding-bandingke karo Pak Joni, Pak Tobing. Aku suamimu sing mencintaimu lahir batin. Makane to ngerti yo, nek istrine iku butuh, ya aja meneng ae. Ya butuh ngerti dhewe nek piye, nek bengi iki butuh apa. Ora mau ngono kuwi ae. Balange opo kekarepanmu, apa yang kamu minta selalu aku turuti. Tapi sing wae kok banding-bandingke, dasar perempuan. Lah cukupi apa? Mung duwe sembarange ora kabeh. Liyane anek siji ora. Masalahnya sering mbok banding-bandingke. Kowe apa yo duwe kelebihan? Kowe iki kekurangan. Kowe ora kaya Bu Siti kaya. Esuk-esuk umbang-umbang bersih-bersih, ora kaya gaweanmu senam-senam aerobik, yoga iki. Tapi kan seksi. Kita ngerti ora? Sregep pagi-pagi mobil dicuci. Mosok awake dhewe enggak punya mobil. Lah tapi kan semangate bojone strong kae. Alah tapi yo beda lah, ora kaya Bu Umi. Bu Umi iki sregep ora tau kaya dirimu gawene gibah. Bu Umi sregep bengi ngaji, bengi mijeti bojone. Contonan ngono kuwi. Yo ayo wong loro, nek ngaji ki wong loro, ra siji ae. Aku yo mono. Pokoke aku gak seneng nek kowe banding-bandingke dengan suami-suami di komplek ini. Aku gak seneng. Wis pokoke aku yo ora seneng nek suami ora ngono kuwi. Ojo banding-bandingke. Iya, aku ora seneng nek suamine ora ngerti karo wong wedok. Yo wis. Seringkali ketika ekspektasi kita dengan pasangan ternyata jauh dari seperti yang kita harapkan, maka muncul rasa kecewa. Dari rasa kecewa kemudian kita membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain. Jelas ini tidak bagus, tidak baik bagi kelanggengan, bagi keharmonisan rumah tangga yang sudah dibina sekian lamanya akan hancur sia-sia. Ingat, ketika kita membiasakan atau seringkali membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain,
lain, maka kita akan dijauhkan dari kebergahan dan kita akan didekatkan dengan ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena membandingkan pasangan kita dengan orang lain itu sangat menyakitkan, ya, dan berdampak buruk bagi pasangan kita. Baik yang suka membanding-bandingkan si suami atau sebaliknya si istri, karena ya adanya ketidakpuasan dari masing-masing pasangan. Kalau dibilang itu manusia atau tidak, tapi yang paling penting kita harus sadar bahwa membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain sangat berdampak buruk. Yang jelas kita akan dijauhkan dari kebahagiaan. Karena apa? Ya, siapa sih orangnya yang mau dibanding-bandingkan? Nggak ada. Dan akhirnya salah satu pasangan yang dibandingkan menjadi sakit hati. Kemudian dalam satu atap komunikasi sudah nggak sehat lagi. Ya, jadi ingat, jangan dibanding-bandingkan pasangan hidupku dengan orang lain. Dan dampak berikutnya tentu saja hubungan menjadi tidak sehat dan akan menjadi toksik. Karena apa? Karena pasangan yang dibanding-bandingkan akan merasa sakit hati, merasa sudah tidak bergairah lagi melakukan hubungan-hubungan termasuk hubungan seks dengan pasangannya. Dan hati-hati, ya, bahkan akan bisa lebih fatal lagi. Selain itu juga selalu membanding-bandingkan, bahkan terkadang tidak masuk akal hanya karena sepele. Kemudian kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Misalnya masalah yang sederhana, si istri lupa tidak membikinkan kopi di sore hari. Si suami sudah marah-marah, kemudian membandingkan, dulu mantanku itu enggak seperti itu, enggak perlu disuruh, sudah selalu setiap sore ada secangkir kopi kesukaanku. Tentu saja kondisi hal-hal yang dianggap sepele ketika menjadi kebiasaan bukan lagi sepele, tapi akan berdampak buruk, ya. Kemudian dampak-dampak buruk lainnya ketika kita membiasakan atau kita seringkali membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain, akan muncul pasangan yang tersakiti menjadi insecure. Ya, dan ini hati-hati. Karena siapa sih yang orang nggak sakit hati? Dan ingat sekali lagi, pasangan hidup kita bukan benda mati. Pasangan hidup kita bukan setan. Pasangan hidup kita itu manusia, bukan binatang. Jadi yang namanya manusia itu punya hati, punya perasaan, punya harga diri. Jadi jangan sekali-kali membanding-bandingkan, ya. Ini akan berakibat fatal ketika pasangan hidup kita menjadi insecure. Dia akan merasa dihantui dengan rasa bersalah yang bertubi-tubi. Dia akan merasa, saya sebagai istri, atau sebaliknya, saya sebagai suami sepertinya sudah nggak ada artinya lagi. Saya menjadi sumber dari ketidakbahagiaan pasangan hidupku, dan saya mestinya tidak harus seperti ini. Dan hal-hal insecure semacam itu jelas akan membekas pada pasangan, menjadi lebih tidak produktif, dan bisa-bisa menjadi, ya, jiwanya terganggu karena rasa bersalah yang berlebihan. Ya, kenapa? Karena mau melawan tidak berani. Akhirnya hanya menyalahkan diri sendiri bahwa dirinya memang bukan tipe pasangan ideal seperti yang diharapkan. Jadi hati-hati, ya. Dan pada akhirnya ketika kita membiasakan membanding-bandingkan pasangan hidup kita, pada hakikatnya kita itu ternyata belum siap mental. Kita belum dewasa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mestinya bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Jadi kesimpulannya, ketika kita sebagai pasangan hidup
seringkali membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain, atau akan lebih parah lagi jika keduanya, baik si istri juga suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sebaliknya, si suami juga kerap kali membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain atau mantannya, atau mungkin hanya dengan istri-istri yang ada di medsos. Kok kamu nggak seperti itu? Kok kamu nggak seperti dia? Dan sebagainya. Ini akan sangat mempercepat hancurnya biduk rumah tangga yang sudah dibina akan jadi sia-sia. Dan satu hal lagi, sebenarnya kalau mau jujur, kita termasuk orang yang belum siap mental berhubungan dengan orang lain, apalagi ke jenjang yang lebih tinggi, pernikahan. Jadi hati-hati. Yang masih dalam tahap pacaran, tunangan, atau bahkan sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak pun, tapi masih membudayakan membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain, itu sebenarnya secara mental dia belum siap membina rumah tangga, masih seperti anak kecil, belum dewasa, ya. Dan ini akan jadi pemurang. Kenapa? Karena lama-lama pasangannya akan merasa kesal, merasa capek, karena setiap hari selalu dibanding-bandingkan. Ingat, pasangan hidupmu itu bukan binatang, tapi manusia. Jadi sekali lagi, namanya manusia, punya perasaan, punya hati, punya harga diri. Kalau terus-terusan dibanding-bandingkan, dia jadi bete, dan akhirnya dia bisa memutuskan secara sepihak. Apa? Ya, mungkin juga kalau sudah berkeluarga, akhirnya berpotensi, karena sudah gak kuat lagi, kemudian dia meminta cerai. Nah, jadi sekali lagi, hindari membanding-bandingkan pasangan hidup kita dengan orang lain, apalagi kalau sudah menjadi suami atau menjadi istri. Ingat, istri atau suami itu adalah rezekimu, istri atau suami atau pasanganmu itu adalah keberkahanmu, pasangan hidupmu itu adalah jodohmu. Jadi ketika kamu sia-siakan, kamu banding-bandingkan, sama saja kamu menyakiti semesta, sama juga kamu menyakiti ciptaan Allah. Itu sama sekali tidak disukai oleh Allah, ya. Jadi sayangilah pasangan hidup, dan hiduplah saling hormat, menghormati, dan dijembati dengan pengertian.